Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang menjadi tempat turunnya rahmat, maghfirat, hidayah, inayah, tempat yang sering-sering saya ulang bahwasanya tidak ada tempat yang lebih mulia, tidak ada tanah yang lebih mulia yang Allah ciptakan selain daripada tempat yang kita duduki, dan majlis-majlis ilmu itu disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inna Allah lam yakhluq fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan di muka bumi ini, tidak Allah ciptakan tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk duduk di majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita berada di bulan Rajab. Rajab termasuk salah satu daripada syahrul huruf. Dan syahrul bulan-bulan haram itu ada 4. Salasah mutatabi'ain, yang 3 itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 berada terpisah, yaitu bulan Rajab. Itu berada terpisah. Kalau yang lain, yang 3 itu berurut-urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Syahrullah, bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan ampunan lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-hamba yang meminta ampun kepadanya, lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang dimana Rasulullah SAW menghadiskan seluruh hari dalam bulan tersebut, seluruh jam, seluruh menit, seluruh detik dalam bulan tersebut dihidupkan oleh Nabi Muhammad, dilanjutkan dengan para sahabat, begitu juga para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama, para awliya, para orang-orang saleh. Beliau semua menghidupkan setiap hari di bulan tersebut dengan apa? Dengan taat, patuh dan tunduk serta memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bulan Rajab. Di bulan Rajab juga banyak di kampung-kampung, di desa-desa, gang, setiap gang, lorong-lorong, kota-kota pasti mengadakan acara Islam Mi'raj. Itu telah menjadi suatu adat, itu telah menjadi suatu uruf atau adat yang dimana setiap masuk bulan Rajab itu merayakan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tadi dibacakan kitab Sahih Bukhari, itu merupakan adat, itu merupakan kebiasaan orang soleh terdahulu, ya, apalagi para habaib setiap masuk bulan Rajab kita ada namanya khataman Bukhari, jadi membaca kitab Bukhari, baik di majlis-majlis ta'lim atau baik di masjid-masjid, musola-musola, surau-surau, kebanyakan seluruh para habaib itu kalau bulan Rajab khataman Bukhari. Nah, makanya kita di sini di pesantren Tajul Alawi ini setiap bainal isya'in, setiap habis maghrib itu kita baca Bukhari. Tadi sudah dibacakan oleh santri-santri Bukhari sampai khatam Bukhari kita baca. Biasanya satu hari itu 20 bab atau 30 bab. Nah, bulan Rajab ada satu kejadian luar biasa, satu kejadian yang agung, suatu peristiwa yang sangat mulia, yaitu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhan, perjumpaan kekasih dengan kekasih yang telah lama dinanti-nanti, perjumpaan zat yang maha mulia dengan makhluk yang lebih mulia.
Perjumpaan zat yang maha agung dengan makhluk yang paling agung. Perjumpaan zat yang suci dengan makhluk yang paling suci, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali kitab-kitab para ulama-ulama salaf terdahulu yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Ada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqa'iq Al-Mi'raj karangan Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Abdul Karim atau yang kita sebut dengan Imam Kusyairi, Imam Abdul Karim Al-Kusyairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan daripada Al-Imam As-Suyuti. Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada lagi kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, itu karangan Al-Imam As-Suyuti. Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra. Kemudian kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah, itu karangan Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau kalau nggak salah Ayatul Bayyinat, sama menjelaskan surah Mi'raj juga. Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahad fi Qissah Isra wal Mi'raj, itu kitab karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Beliau adalah kakeknya yang mengarang kitab Maulid Barzanji. Nah, kitab tersebut disyarahkan sama cucunya, diberi nama kitab Tajul Ittihad ala Nur al-Wahaj karangan Imam Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Sayyid Usman Syabab bin Muhammad Syabab. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, selagi judulnya sama cuma pengarangnya berbeda. Yang pertama Qissatul Mi'raj tadi karangan Imam Sayyid Usman Syabab. Kalau yang kedua itu Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghiti, dihasyiahkan oleh Imam Ahmad Abdul Barkat, diberi nama kitab Hasyiah Ad-Dardir. Nah, kalau daerah Jawa Barat, Banten, itu masuk bulan Rajab biasanya pesantren-pesantren itu ngaji pasaran, mereka menghatamkan kitab Hasyiah Ad-Dardir, yang dimana itu merupakan amatannya adalah Qissatul Mi'raj karangan daripada Imam Najmuddin Al-Ghiti. Kemudian ada lagi kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, itu kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj. Kalau nggak salah itu kitab karangan daripada Imam Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, itu karangannya Syekh Hasan Asy-Syadhi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, itu kitab menjelaskan tentang fadilah-fadilah bulan Rajab dan menjelaskan juga kejadian Isra wal Mi'raj karangan Sayyid Muhammad Amin Al-Qurdi. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Madruzah fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Hulal Ad-Dibaj, itu lupa sampai Hulal Ad-Dibaj Al-Madruzah itu karangan kalau asal Imam Muhammad bin Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani, Imam Ahmad At-Tatwani kalau asal. Terus ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul. Kemudian banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Bagir Al-Qattani. Ada lagi karangannya Abu Ya Maliki, karangan beliau
namanya Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj. Itu karangan Abuya, guru kami Abuya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Sayyid Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan. Kemudian ada kitab karangan Syekh Nafi Al-Jauhari, itu nama kitabnya Al-Isra fi Mu'jizatul Kubra bi Sayyidil Anbiya, dan masih banyak. Nah, ketika itu kalian ingin mengetahui intisari, terus hikmah, terus intifa wal istifada dari Isra wal Mi'raj, kita pelajari kitab-kitab tersebut. Sebab man arada taqadduma fa alaihi bil mutaqaddim. Kalian ingin maju, kalian ingin benar, kalian ingin terdepan dalam urusan ilmu, maka berpegang teguhlah kepada kitab-kitab ulama terdahulu, kitab-kitab ulama salaf. Loh, kok bisa ya? Sebab ulama dulu itu sama ulama sekarang enggak sama. Maksudnya tidak sama ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya waktu, sebaik-baiknya kurun, masa itu masaku. Jadi masa yang paling baik itu masa Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad. Dan masa yang paling baik itu adalah masa sewaktu zamannya Nabi Muhammad. Kemudian setelah masaku, masa-masa setelahku, berarti para sahabat. Setelah masa sahabat, alladziyalunahum, masa setelah mereka. Siapa? Para tabi'in. Setelah masa Nabi, masa tabi'in. Terus. Nah, kan ulama zaman dulu dengan ulama salaf dan khalaf kan punya jarak, punya masa, punya waktu. Nah, sudah tentu kitab-kitabnya beliau yang lebih dulu itu lebih afdal, itu lebih utama. Sebab satu saja. Terkadang kebanyakan niat tujuan ulama-ulama terdahulu, mereka bikin kitab dengan niat limuhid, linashri dakwah, untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam, linashri ilm, menyebarkan ilmu. Mereka ngarang kitab ya itu untuk melaksanakan kewajiban mereka di dalam mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Niat mereka mengarang kitab ya, untuk menghilangkan kebodohan. Yakni niat mereka itu karena Allah. Nah, kalau yang sekarang ini kebanyakan jangankan belum kebanyakan kalau lihat belum buku-buku sekarang ini belum lihat depannya aja udah di bawahnya pengarang doktor profesor fulan bin fulan SH ST SM ya segala macam semua gelar-gelar. Jadi dari kadar segi niat saya sudah. Kalau yang sekarang kebanyakan ya dikit bisa begini, tapi dengan niat dan tujuan untuk syuhro, pengen ketenaran, popularitas, dikenal dan lain-lain. Makanya kata para ulama, itulah yang menyebabkan tidak samanya kitab-kitab ulama terdahulu dengan kitab-kitab sekarang. Paham? Dari situ saja, dari segi niat. Contoh Al-Imam Ibn Ruslan. Al-Imam Ibn Ruslan dia habis ngarang kitab Zubat itu dibuang ke laut. Ketika beliau buang ke laut, orang-orang nanya yang di kapal, ya Imam, engkau susah payah mengarang kitab tersebut, tapi kenapa kau buang? Beliau bawa satu ayat. Apa ayatnya? Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu apapun akan musnah, hancur, binasa kecuali Allah. Beliau menafsirkan ayat tersebut, segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah, yang dimaksudkan, yang ditujukan bukan karena Allah, pasti hancur. Kalau aku bikin itu kitab
ya, untuk karena pengen dipuji orang atau bukan karena Allah, maka itu kita pasti hancur, pasti robek, pasti tenggelam dalam lautan. Tapi kalau niat ku bikin itu kitab karena Allah, walaupun aku buang ke laut, kitab tersebut gak bakal hancur, gak bakal binasa. Sampai sekarang siapa gak pakai kitab sunnah? Jurumiyah, Al-Imam As-San'ani. Jurumiyah itu diambil dari kata jur, minyak, jur, moyah, minyak, jur, minyak, jur fil amr, jarajil, jur itu yakni apa? Mengalirlah minyak, maksudnya sungai, air. Jadi beliau di Sengarang kitab dunia, beliau buang ke air. Wahai kitabku mengalirlah air, dibuang. Kenapa? Kata beliau, kalau aku niat bikin kitab ini karena Allah, kitabku pasti tersebar di seluruh dunia. Gak bakal hancur walaupun aku buang ke sungai, walaupun aku buang. Ini bayangkan ulama zaman dulu gak kayak sekarang. Sekarang udah ada internet, udah ada percetakan. Ulama zaman dulu gak ada seperti itu. Imam Syafi'i nulis berulang-berulang. Tetapi kitab mereka bisa terkenal, bisa sampai di seluruh dunia, bahkan bisa kita pelajari sampai sekarang. Apa itu kalau bukan karena keikhlasan niatnya, kesucian tujuannya? Ada yang zaman sekarang bikin kitab udah gampang, pakai komputer, bikin kitab sekarang PDF, apa segala macam. Bahkan ada yang apa itu bahasanya diiklanin kitabnya, pasang diiklanin kitabnya, ada yang itu kan banyak. Tapi tetap aja yang lebih dikenal, yang lebih dipakai, yang lebih dibaca kitabnya ulama terdahulu. Yang dimana mereka cuma pakai tinta sama kulit kayu atau kulit kambing, kulit unta. Cuma itu bayangkan dari situ. Harusnya lebih sekarang loh. Tapi enggak. Kenapa? Karena keikhlasan ulama-ulama. Paham? Nah, jelasin sedikit. Kita orang perhatikan biar nggak salah di dalam memaknai atau di dalam memahami Isra-nya, Mi'raj-nya bagi Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Sebab Anda perhatikan, ya, Anda perhatikan banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai, habib-habib di panggung-panggung Isra Mi'raj. Kalau acara tabligh akbar Isra Mi'raj Muhammad, itu di acara itu ketika mereka menceritakan Isra Mi'raj, Anda lihat banyak sekali yang ketika menjelaskan